fans, kurma, kolang-kaling, timun suri pasti nggak absen ya di hari pertama. Tapi pasti jarang nih yang peduli sama jeruk. Padahal buah yang satu ini nggak kalah penting loh fans, karena buah inilah yang akan membantu menyerap zat besi saat puasa, biar nggak gampang lemes fans. Oh iya fans, kalau jeruk yang lagi dipetik sama Kak Sarah dan Kak Rini, namanya jeruk nagami. Kulitnya bisa dimakan fans. Gak ada bijinya ya? Ada, tapi sedikit. Biasanya satu buah ini bijinya 1-2 gitu. Rasa kulitnya manis-manis sepet fans, nggak pahit kayak jeruk pada umumnya. Jeruk asal Tiongkok ini mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1989. Bentuknya memang lebih kecil dari jeruk yang biasa, tapi size doesn't matter kan? Ukurannya boleh mungil, namun nutrisinya gak kalah gokil dengan jeruk lainnya. Udah gitu fams, panennya juga gak kenal musim. Fams, lokasi Kak Sarah dan Kak Rini ini namanya Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Lokasinya ada di Kota Batu, Jawa Timur. Selain tempat penelitian dan budidaya, di sini juga mengembangkan hasil olahan dari tanaman, termasuk olahan jeruk nagami ini fams. Kak Sarah akan belajar dari Kak Rini, olahan wingko dan marmalade dari jeruk nagami. Kalau malas makan jeruknya, ya udah kita bikin cemilannya aja buat buka puasa nanti ya fams. Untuk bahan wingko, kalian cuma butuh adonan dari tepung ketan, kelapa parut, air kelapa, gula pasir, vanili, margarin, telur, serta marmalade untuk isiannya. Jadi kalau biasanya wingko dominan sama rasa kelapa, nanti wingkonya ada rasa dan aroma jeruk fams. Oh iya, kalian tahu marmalade kan fams? Mirip-mirip sama selai sih, bedanya kalau selai hanya dibuat menggunakan ampas buah. Tapi kalau marmalade menggunakan semua bagian buah, termasuk kulitnya. Buah yang digunakan untuk bikin marmalade memang kebanyakan buah jeruk. Untuk marmalade jeruk nagami, kalian cuma butuh sari jeruknya, gula, kulit jeruk, dan pengental. Yang jelas, kalau saran Kak Rini, rebusan airnya jangan lebih dari 70 derajat Celcius fams, biar nutrisinya nggak hilang. Kalau penampakan wingkonya, ya kayak gini lah fams. Bentuknya sih emang nggak beda sama wingko babat yang udah legendaris itu. Oh ya, just info aja nih, wingko babat yang kita kenal asalnya dari Kecamatan Babat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Waktu itu pemasarannya melalui jalur kereta api sampai ke Semarang. Makanya wingko babat justru jadi ngehits di Semarang. Beuh, kirain pakai babat beneran. Ini dia fams, menu buat buka puasa nanti, marmalade jeruk nagami dan wingko jeruk nagami. Bisa lah ya buat alternatif selain kolang-kaling atau timun suri. Marmalade-nya kalau dijadikan campuran minuman, wih, swagger tenan. Kalau udah dapat vitamin C yang tinggi dari jeruk, dijamin bisa ngurangin gejala flu. Plus bibir pecah-pecah fams. Jadi puasanya makin lancar kan fams? Kalau jeruk yang ini, wah ini sih jeruk selalu ada di dapur fams. Yes, jeruk nipis fams. Sekarang kita lagi ada di desa Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kalau lagi panen jeruk nipis, di sini rame banget fams. Soalnya di sini ada lahan jeruk nipis seluas 450 hektar. Sementara per hektar bisa panen sampai 3 ton setiap bulannya. Dan yang lebih keren lagi fams, jeruk nipis asal Gresik ini diam-diam udah mulai merambah ke negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia memang mendunia fams. Gak diragukan lagi deh ini. Namanya doang nipis, tapi prestasinya tebal. Fams, tanaman jeruk nipis akan tumbuh subur pada lahan yang terkena matahari langsung. Tapi memang tumbuhnya rada lama nih fams. Jeruk nipis baru berbuah setelah 2,5 tahun masa tanam. Oh iya fams, jeruk nipis ini punya nama yang beda-beda di setiap daerah. Ada yang bilang jeruk pecel, ada juga yang bilang jeruk soto. Kalau di Aceh, nama tanaman jeruk nipis adalah kelangsa. Sementara kalau di Kalimantan, disebutnya lemau nepi. Kalau di kampung saya, fams, di Inggris, celah, nama jeruk nipis disebut lime. Nah, kalau udah dipanen, kemudian disortir berdasarkan kualitasnya, fams. Makin tipis kulit dari jeruk nipis, berarti makin banyak kadar airnya. Fams, ini saya lagi nanya sama temen ya, resep diet itu gimana? Karena udah mencoba berbagai macam cara. Waduh,
Ini nggak turun-turun nih, bagaimana? Cuma katanya pakai jeruk nipis, Joy, katanya. Oh, oke. Tapi udah hampir sebulan kok nggak berhasil ya. Wait. Walah, ada sambungannya. Dia bilang katanya kurangi nasi, terus jangan makan gorengan, sama perbanyak jalan kaki. Ya elah. Pantesan gak berhasil ya. Aduh. Memang gak salah sih kalau jeruk nipis dibilang bisa ngurusin badan. Kalau baca-baca di jurnal kesehatan, jeruk nipis ini punya kandungan asam sitrat yang bisa bikin metabolisme meningkat, membakar kalori, dan menyaring lemak. Tapi, gak berarti cuma minum jeruk nipis, terus badan jadi auto langsing ya, fams? Gak! Ya tetep aja, pola makan juga harus dijaga, fams. Syukur-syukur ada waktu buat olahraga juga ya. Kalau di Desa Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, ibu-ibu sama remaja putri di sini suka bikin olahan jeruk nipis. Malum aja, fams, produksi jeruk nipis di sini memang berlimpah. Selain jeruk nipis, bahan campurannya cuma gula dan kayu manis, fams. Kayu manis sama jeruk nipis memang dua sejoli yang bisa membantu menurunkan kadar lemak nih, fams. Tuh, catat. Oh iya, fams, jeruk nipis ini memang serbaguna, gak cuma untuk makanan atau minuman. Mulai dari perawatan wajah, perawatan gigi, meredakan tenggorokan, sampai untuk menghilangkan karat pada logam. Ramuan jeruk nipis hasil olahan ibu-ibu di Kebonagung ini, fams, sepertinya cocok juga ya buat teman buka puasa nanti. Asalkan sebelum mengkonsumsi jeruk nipis, usahakan minum air putih dulu atau makan kurma dulu. Saat terbaik untuk mengkonsumsi air jeruk nipis adalah sebelum menyantap makanan besar. Atau kalau udah kalap, gak sabar pengen makan besar, bisa juga minum jeruk nipisnya setelah makan besar. Just info aja ya, fams, air lemon yang mengandung antioksidan dan serat pektin bisa menahan nafsu makan berlebihan, melancarkan pencernaan, serta membuang toksin dalam tubuh. Mungil tapi multiguna. Mungkin itu julukan yang pas buat jeruk nipis ya, fams. Soalnya dia selalu jadi kawan sejati beberapa olahan. Karena jeruk nipis udah terbukti nih bisa ngilangin bau amis dari bahan makanan. Termasuk olahan seafood nih, fams. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau bukber dengan aneka seafood, boleh juga nih jadi pilihan. Ada satu seafood yang stoknya melimpah, tapi jarang dilirik, yaitu oyster atau tiram. Nah, saya punya tempat makan tiram segar nih yang ada di Jakarta. Tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Tiram-tiram ini adalah hasil budidaya di daerah Antapani, Bandung. Tiramnya dikirim dalam kondisi segar, dengan kondisi air yang sama persis dengan habitat aslinya. Oh iya, fams, buat memastikan tiramnya masih segar atau enggak, ada tipsnya nih. Pertama, perhatikan cangkangnya. Kalau masih tertutup rapat, artinya tiram masih hidup dan segar. Kedua, pilih cangkang tiram yang bagian bawahnya menggembung, artinya daging tiramnya lebih besar. Tiram segarnya bisa langsung dikonsumsi mentah-mentah, bisa pakai pisau kecil buat mencongkel cangkangnya, fams. Tapi kalau beli di sini, udah siap santap kok, fams. Tenang, tiramnya udah dicuci kok. Ya, cuma buat memastikan aja, nggak ada pasir yang masih nempel. Uniknya lagi nih, kalian bisa dapetin mutiara. Jadi, ada beberapa tiram yang sengaja ditanam mutiara. Kalau nemu mutiara sebelum dimakan, kalian bisa bawa pulang loh. Nah, ini dia, fams, si jeruk nipis, sahabat sejati semua masakan. Buat netralisir aroma amis dari tiram, cukup tambahkan perasan jeruk nipis. Buat yang baru pertama kali nyobain tiram ala sashimi, pasti rada aneh ya, fams. Jadi kalau ragu, sebaiknya langsung telan aja. Meskipun enak, tapi kalian gak disarankan terlalu sering mengkonsumsi tiram mentah. Karena biar bagaimanapun, makanan matang tetap lebih aman, fams. Buat yang gak doyan mentah, tiram juga disajikan dengan marble hot stone. Jadi hanya memanfaatkan panas dari marble. Memang sebaiknya keluarkan dulu semua daging tiram ke atas hot stone, baru deh sikat.
Tiram bisa menjadi indikator kondisi suatu perairan, karena tiram cuma bisa berkembang biak di perairan yang bersih. Kalau tiramnya dikit, berarti ada masalah dengan kondisi airnya. Ada pilihan lain nih buat mengolah daging tiram, yaitu dengan cara memanaskan cangkang tiram langsung di atas api. Bisa juga ditambah mozzarella atau saus black pepper. Kalian bisa dapetin tiram ini mulai harga 30 ribuan aja, fams. Tergantung besar kecilnya tiram, fams. Nah, ada satu lagi nih, temannya tiram yang nggak boleh kalian lewatin. Tapi harganya memang lebih mahal, namanya abalone. Kerang jenis ini nggak bercangkang dua layaknya tiram. Jadi, abalone memanfaatkan tubuh bagian bawahnya untuk bergerak. Abalone memang bisa dimakan mentah, tapi disarankan buat dimasak. Tekstur dagingnya juga lebih kenyal daripada tiram. Makanan laut yang kaya protein, vitamin B12, dan zinc ini hanya bisa didapatkan di laut dalam. Makanya fams, harga abalone lumayan mahal. Tapi kalau di sini harganya mulai dari 40 ribuan aja. Buat kalian yang gak terlalu fanatik sama seafood, bisa juga nih menikmati menu yang gak kalah enak. Cukup Rp35.000 aja, kalian bisa dapat seporsi hot plate nasi, telur, wagyu beef, dan scallop. Cus lah, berangkat! Yang penting, jangan sampai gara-gara bukber, ibadahnya jadi terganggu ya, fams. Fams, balik lagi bersama saya, Joy Richie di Ragam Indonesia. Alah, jam segini diganggu sama anak tetangga. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi fam, sebenarnya ya, di bulan suci Ramadan ini ada banyak cara. La ilaha illallah, benar-benar dah. Oke, jadi gini, sebenarnya ada banyak cara untuk mencerdaskan anak gitu loh. Ya, sebenarnya nggak usah dikasih yang mahal, kasih aja sesuatu yang nggak mahal tapi berguna. Nah, seperti apa? Ini dia. Masih soal kopiah tradisional, fams. Kalau ini namanya kopiah mau ketop, khas dari Aceh. Kopiah ini, fams, biasa dipakai oleh pengantin mempelai pria. Wih, makin gantengnya si abang nih. Hihi. Menurut sejarahnya, kopiah ini sangat identik dengan topi yang digunakan oleh pahlawan nasional Teuku Umar. Bahkan pada masa kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Iskandar Muda, kopiah ini juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Katanya sih, kopiah ini dulu dinamakan kopiah Tungkop. Soalnya berasal dari wilayah Tungkop, Kabupaten Pidi. Seiring berjalannya waktu, nama kopiah ini berganti menjadi kopiah Meketop. Cara bikin kopiahnya juga unik, fams. Kain yang dipakai harus dipotong-potong dulu. Sebelumnya, kain ini harus direndam dengan air tepung kanci, lalu dijemur sampai kering. Tujuannya biar tekstur kain jadi kaku dan mudah dibentuk. Oh iya, cara gunting kainnya juga nggak sembarangan. Kain digunting dengan cara menyamping seperti ini. Tujuannya untuk mengantisipasi kerusakan kain setelah dipotong. Karena seratnya memang nggak beraturan nih, fams. Untuk membuat kopiah ini, fams, biasanya memakai jenis kain tetoron. Jenis kain ini nggak gampang kusut dan seratnya nggak gampang rusak. Saat dipotong, pisahkan kain sesuai dengan warnanya. Warna kain yang dipakai ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Warna kain yang dipakai ini menyesuaikan dengan ciri khas tanah rencong. Tapi sebenarnya kalau mau pakai warna lain boleh kok. Tinggal request aja ke pengrajinnya. Selanjutnya, tinggal jahit satu persatu potongan kainnya di atas kain. Gak ada teknik khusus untuk menjahitnya, fams. Cukup dijelujur aja. Nah, udah jadi deh motif kopiahnya. Kemudian lembaran kain yang bermotif dipotong. Lalu jahit lagi menjadi 2 lapis. Biar jahitnya gampang, tinggal jepit pakai bambu. Sips, bentuk awal kopiahnya udah kelihatan nih. Biar setiap motif bisa timbul, tinggal isi di baliknya dengan gulungan kapas. Terus langsung kunci dengan cara dijahit supaya nggak gampang lepas. Kemudian kembali dilapisi dengan kain putih biar lebih rapi. Alright, bagian utama kopiah udah jadi nih. Tinggal kasih beberapa tambahan sampai kopiah Meketop jadi sempurna. Oh iya, fams, kopiah Meketop ini punya filosofi yang dalam. Warna merah melambangkan kepahlawanan.
Kalau kuning, simbol kerajaan atau negara. Warna hijau merupakan lambang agama. Kalau warna hitam, berarti ketegasan atau ketetapan hati. Sedangkan putih bermakna kesucian atau keikhlasan. Gak cuma warnanya aja. Setiap bagian kopiah juga punya arti, yaitu hukum, adat, konun, atau peraturan. Kalau sholat tarawih pakai kopiah mau ketop, keren juga ya fams. Nah, laki-laki kalau udah pakai baju gamis sama kopiah, gantengnya naik 10 level. Apalagi habis wudhu. Nih fams, biar tambah semangat ibadahnya, ada nih perlengkapan sholat yang beda dari yang lain. Coba perhatiin fams, kopiah yang digunakan Mas Arul dan Aaron, putra kesayangannya. Jarang-jarang kan kopiah punya motif yang lucu-lucu. Songkok atau kopiah lukis ini merupakan kreasi dari rumah produksi Sekawan yang ada di kota Gresik, Jawa Timur. Munculnya udah dari tahun 2014 fams. Berawal dari melukis di atas media kaos, pas coba-coba meluncurkan songkok lukis, justru lebih mendapat sambutan. Untuk cat yang digunakan adalah cat tekstil khusus untuk media kain. Sedangkan bahan baku pecinya atau songkoknya merupakan produksi lokal dari wilayah sekitar kota Gresik. Dengan menggunakan sistem pre-order, harga jual songkok lukis ini berkisar Rp500.000 per kodi, alias 20 buah. Dalam seminggu bisa terjual 30 hingga 50 kodi. Itu lagi kondisi biasa ya fams. Tapi sejak menjelang bulan Ramadan, orderannya bisa sampai 200 kodi dalam satu minggu. Wah! Masih dari kota Gresik, Jawa Timur. Di sini juga ada kopiah yang klasik, tapi sentuhannya kekinian. Bahan bakunya tetap kain bludru, seperti kopiah pada umumnya fams. Tapi ornamen hiasannya bukan dibordir, melainkan dilukis. Fams, kopiah atau peci memang identik sebagai atribut bangsa Indonesia. Padahal asal-usulnya peci atau kopiah ini bukan dari kebudayaan Indonesia asli. Peci dianggap varian dari penutup kepala yang berasal dari Maroko. Selain di Indonesia, peci hitam juga ngehits buat masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Oh iya fams, istilah kopiah, peci, atau songkok berasal dari beberapa terapan bahasa asing. Sebenarnya masing-masing juga punya perbedaan bentuk, tapi pada akhirnya semua berlaku sebagai penutup kepala untuk ibadah orang Islam. Sejak dulu, peci juga jadi simbol nasionalis bagi para pemimpin di Republik ini fams. Sampai akhirnya, peci makin universal dan gak lagi identik dengan sosok yang beragama Islam. Buktinya, kalian sering lihat kan pejabat-pejabat yang bukan beragama Islam tapi menggunakan peci. Nah, kalau peci lukis ini fams, merupakan kreasi Pak Agus sejak tahun 2018 yang lalu. Padahal Pak Agus sendiri ngakunya gak ada bakat melukis. Lukisannya gak pakai sketsa fams, langsung aja hajar pakai catnya. Cat untuk melukisnya kurang lebih sama kayak cat sablon pada kaos. Proses bikin kopiah sampai selesai dilukis dalam sehari bisa terselesaikan 20 buah kopiah. Kalau mau ngasih kado lebaran buat anak atau ponakan, bisa nih pesan ke Pak Agus. Harganya Rp50.000 aja, sedangkan kopiah lukis untuk dewasa dibanderol Rp70.000 per buah. Semoga nggak kehabisan ya fams. Soalnya dari sebelum Ramadan, Pak Agus ini bisa kebanjiran order sampai 1.000 buah kopiah. Pak Agus sama Bu Agus jadi nggak ada istirahatnya nih. Semoga puasanya nggak terganggu ya Pak. Hehehe. Ini dia fams, bukti kalau peci udah jadi identitas Indonesia yang beraneka ragam. Peci khas dari Kampung Todo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukan cuma dipakai warga yang muslim aja fams. Untuk acara adat atau ibadah di gereja, mereka juga pakai peci ini. Sekilas bentuknya memang mirip peci yang ada di Pulau Jawa, tapi bahan yang digunakan berbahan kain tenun khas NTT. Bentuk pecinya juga lancip di bagian depan, seolah-olah mirip dengan perahu. Fams, kain tenun disulap menjadi peci khas Todo, supaya kain tenun semakin diminati oleh para pengunjung yang datang ke sini. Soalnya, selain berkebun, kebanyakan warga di Kampung Todo memanfaatkan waktunya untuk menenun. Untuk membuatnya juga simpel fams, ukur dulu kainnya. Lalu gunting mengikuti pola yang sudah dibuat. Potong juga bahan kain keras yang menjadi tulang kain untuk membuat peci. Setelah dipotong, lalu dijahit dengan teliti agar peci yang dihasilkan bagus dan rapi fams.
Berikutnya, masukkan kain keras ke dalam bahan pola yang sudah dijahit. Kain keras ini berfungsi memberi bentuk tegas pada peci. Terakhir, jahit kain tenun hingga menutupi seluruh permukaan. Ini dia fams, peci khas Todo yang udah jadi. Kelihatan banget nuansa tenun khas NTT-nya ya. Peci Todo ini biasa dijual dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung motif dan kualitas bahan tenun yang dipakai. Fams, akhirnya sudah 30 menit saya menemani kamu tentunya ya. Oke, waktunya saya pamit. Dan juga jangan lupa ya, jaga hati, oke? Jaga lisan dan juga jaga perbuatan, supaya puasanya sempurna ya. Oke, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.